Di sudut utara kota berteru cerita, ada tempat penuh makna, militer teredukatif. Disdikbud Kuningan menayangkan mimpi untuk maju. Layar terbuka, dunia bicara, kisah mengalir dalam sinema. Dari sejarah hingga budaya, belajar jadi Hal luar biasa ya saat Car Free Day di jalan dan apa nih? Jalan Siliwangi, Wisata Siliwangi siapa? Ada satu kantung gitu, enclave mini teater edukatif. Itu menginterupsi orang-orang yang konsumtif gitu ya, yang jalan, makan, semua urusannya kan perut, cuci masak, tidak kepikiran. Tadi ada yang berolahraga, tapi tiba-tiba mini teater edukatif lempil di situ satu ruko lah ya. Dan itu menarik, diteruskan saja karena di kota-kota lain, di kota saya juga, kota Serang ada ini tempat orang berekspresi ya. Jadi siapa aja nonton film, kalau bisa katanya kalau saya punya film atau siapapun bisa disimpan di sini ya, lalu diputar. Itu bagus, memelihara. Saya tidak memelihara kewarasan, tapi merawat kreativitas. Dan Disdikbud Kabupaten Kuningan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan sudah hadir ya. Ini negara hadir memfasilitasi kreativitas masyarakat Kuningan. Mudah-mudahan ini ditiru oleh seluruh kota-kota kecil, kota-kota kabupaten, karena mereka adalah para penerus, para calon pemimpin di negeri. bersama layar kita mengerti, menatap masa depan lebih berisi. Tadi itu ya, menurut saya tuh yang dua-duanya bagus. Pesan moralnya tuh jelas, jadi buat edukasi anak-anak ataupun remaja itu dapat. Cuman yang kalau misalkan ditanya yang paling bagus mana, itu yang kedua. Judulnya apa tadi? Chandrakara. Mungkin itu juga yang pertama itu bagus, cuman yang pertama tuh mungkin untuk anak-anak SD, untuk SMP gitu kan. Nah yang kedua itu lebih agak dewasa, dia menceritakan tentang bagaimana kita seorang manusia itu harus memperlakukan sesama manusia sebagai manusia yang normal gitu. Meskipun misalkan ada seorang yang mungkin mempunyai gangguan jiwa, jangan pernah kita abaikan atau kita disingkirkan gitu. Kita harus siap membantu sesama manusia agar apa ya? Karena kita tuh hidup di dunia itu nggak sendirian. Kita tuh makhluk sosial. Kapanpun itu kita akan butuh teman ataupun manusia lain. Seperti itu sih kayaknya. Harapannya ya semoga aja Bonti itu semakin berkembang untuk teaternya, karena dinilai dari tadi tuh itu udah bagus banget, rasanya tuh saya seperti nonton bioskop gitu loh. Nah semoga kedepannya itu Bonti maju, teater di Kuningan juga maju, dan semoga saya harap itu anak-anak muda dari SD, SMP, SMK ataupun remaja itu ayolah kita tonton teater gitu loh. Ini tuh karya bangsa kita, orang Kuningan. Masa sih kita nggak bangga sama karya orang Kuningan sendiri gitu kan. Dan semoga aja anak-anak muda yang lain tuh termotivasi dengan ya teater-teater kayak gini lah, bisa berkarya. Mari bersama itulah melangkah, belajar ceria penuh semangat. Mini teater edukatif Kuningan, raih mimpi dengan ilmu dan harapan. Inovasi tumbuh di setiap langkah, cerdas kreatif jadi tujuan kita. Dinas Pendidikan terus mendukung generasi hebat masa depan gemilang. Kalau saya lihat tadi itu yang kedua ya, yang daring. Kenapa saya sampaikan yang daring? Karena ngelihat tadi yang menonton itu banyak yang anak-anak ya, sehingga di situ banyak sekali pesan moral yang bisa diambil oleh anak-anak ketimbang film yang pertama itu yang Chandra Kirana ya, yang pertama. Kalau yang pertama mungkin lebih ke buat
yang dewasa, agak dewasa dikit gitu. Kalau tadi saya lihat karena yang nonton anak-anak, jadi lebih banyak kesan moral itu di film kedua. Di situ pendidikannya ada, karena mungkin mereka juga pernah merasakan daring ya, bagaimana sulitnya daring ketika fasilitas tidak ada. Ternyata di situ ada solusi, yaitu dengan tugasnya melalui guru yang tadi saya lihat itu. Kedepannya harus wah lagi ya, terutama harus melihat pangsa pasar filman ya. Ketika trennya buat anak dikemas sedemikian itu supaya anak bisa menyimak semuanya. Ayo ayo ke mini teater edukatif Kuningan, tempat belajar penuh warna, panggung kecil mimpi besar, cerdas berkarakter siap melesat, dari desa ke kota semua bersatu mini teater. Menurut aku sendiri sih itu lebih ke yang pertama. Ya, Berarti yang Cakra ya? ya Chantakara. Kenapa Kak? Karena aku tuh kayak nggak tahu ya kenapa aku merasa kayak gitu tuh Kak. Ya udah cuma itu. Terus menurut Kakak dari segi aktornya, menurut Kakak yang paling bagus? Yang paling bagus Ya. yang pertama juga. Yang pertama juga? Iya. Dari segi ceritanya juga? Segi ceritanya juga. Tapi kalau segi cerita itu lebih kayak menarik sih yang si Oi. Yang kedua ya. Harapan Kakak buat acara ini ke depannya? Bisa nampilin film yang lebih bagus lagi dari yang kedua ini. Oke. Terus dari kedua film ini Kakak mendapatkan pengetahuan apa? Jadi kalau menurut aku pribadi sih kayak kita tuh harus bisa menghargai orang gitu. Jadi jangan melihat orang dari penampilan luarnya aja gitu. Inspirasi mencerdaskan bangsa untuk Kuningan jaya sepanjang masa. Kuningan ceria, masa depan mulia, mini teater edukatif kita bangga, belajar bersama, gapai harapan untuk Kuningan maju dan bersinar terang. Kalau yang film kedua sih, kalau saya sih tadi dapat film yang kedua tuh ya kan ya, ada pesan yang kayak lebih nggak boleh menilai seseorang itu dari secara casingnya atau fisiknya gitu ya kan. Ternyata setelah lihat film tadi itu kan ternyata sosok tersebut si siapa Pak Rustam itu ternyata ada sesuatu yang istimewa gitu. Artinya yang bisa kita ambil pelajarannya kan gitu tadi yang saya bilang di awal, jangan ngelihat orang itu dari fisiknya aja gitu ya kan. Artinya harus bisa lebih menghargai lah gitu. Gitu. Terus terang kalau yang pertama itu saya belum dapat. Lebih ke apa sih kayaknya sosok ibunya itu meninggal. Kayak dia si anaknya itu memang ada kelainan gitu ya, kebutuhan khusus gitu. Secara cerita ya gitu saya belum dapet sih ya kan ya. Gitu. Kalau secara sudut pandang kritis boleh nih. Boleh ya kritis ya. Kalau sudut pandang pencahayaan sama sinematografinya lumayan bagus. Tapi kalau bisa bikin lebih bagus lagi. Ya kan ya, secara lightingnya ya mungkin karena alatnya atau apa kan kita kurang ini ya kan ya, diminimalisir gitu ya kan. Terus dari sudut pandang sinematografinya secara komposisi udah lumayan oke, komposisi framingnya secara gadis imajinernya sudah lumayan gitu ya kan ya. Mungkin itu tapi oke lah sejauh ini lumayan lah gitu ya kan, dengan alat seadanya, dengan tool-tool yang kita punyanya dengan sedikit gitu ya kan, tapi dengan hasilnya yang luar biasa. Salut lah pokoknya.
kalau harapan dari saya sih buat teman-teman sineas di Kuningan gitu ya kan, jangan berkecil hati. Kalau saya ngelihat dari alat-alat ya, saya ya kan kadang-kadang alat sedikit, kita nggak punya apa-apa, cuman punya ini, itu yang bikin patah semangat kadang-kadang ya kan. Nah dari saya tuh tetap jangan patah semangat gitu ya kan, biarpun dengan alat seadanya. Terus dijaga minat di sinematografinya, perfilmannya dijaga. Terus untuk acara-acara kayak gini memang bagus ya kalau sering dijalanin, dirutinin gitu ya kan. Gak apa-apa, orang kurang respect juga gak apa-apa gitu. Kadang-kadang kita kan kalau orang nggak respect kayaknya sedih gitu ya kan, kita langsung mapes gitu ya kan, baper gitu, udah nggak mau lagi dah. Nah itu yang sebenarnya sih kita tetap aja jalan aja gitu ya kan, jangan baperan, jangan lemah lah pokoknya ya kan, gasin aja gitu aja sih. Oke, saya kira ini dua film ini punya value tersendiri ya. Dan memang untuk istilahnya ekranisasi ya dari karya sastra ke film itu memang membutuhkan istilahnya pemahaman khusus ya. Dan saya kira pesan moralnya memang kita bisa menangkap ya dari kedua film ini. Dan saya suka dua-duanya ya, di tengah kesederhanaan tapi pesannya bisa diterima ya. Kemudian kita melihat bahwa ada contohnya yang kedua itu, karena saya juga suka bikin film dengan budget yang sangat minim ya, itu dengan ada banyak orang di sana. Kemudian sebetulnya untuk komunitas kecil melibatkan banyak orang itu agak susah ya. Betul kan? Jadi ya ini kelihatan ada effortnya di sana. Kemudian dari musik juga itu originalitasnya kelihatan ya, Tarawangsa dan sebagainya itu ya saya sedikitnya tahu bahwa kalau RFA atau Bonti Cinema bikin film-film itu di semiotiknya lumayan selalu ada ya, saya lihat ya. Nah ini artinya memang membutuhkan pemahaman yang lebih baik ya, bagi kalangan awam mungkin banyak yang berat untuk dicerna gitu ya. Tapi bagi segmented itu penuh dengan makna sebetulnya ya. Nah ini yang memang harus patut dipertahankan, karena kalau hanya sekedar film hiburan ya udah banyak sekali ya, tapi film-film yang mempunyai kedalaman makna itu ya memang harus dikembangkan, karena memang masyarakat juga perlu edukasi lebih baik gitu ya. Jadi makanya ini saya sangat suka sekali ada acara-acara screening seperti ini, di mana semua komunitas film lokal itu berani untuk menampilkan filmnya, sehingga yang pertama bisa mendapatkan respon secara objektif ya, apakah masyarakat menyukai atau tidak, dan bisa menilai juga bagaimana tingkat apresiasi masyarakat terhadap seni khususnya film gitu. Nah ini saya kira patut dikembangkan ya, dan melibatkan banyak komunitas sehingga acara seperti ini tuh bisa sering diselenggarakan. Kemudian yang utama kalau disebut kritik sebetulnya memang PR banyak ya, memang dari akting dan sebagainya. Untuk yang pertama mungkin akting dan pemilihan tokoh mungkin ya, tapi di luar itu kita bisa memaklumi itu, karena memang kita bisa tahu bahwa ini bagaimanapun kondisinya sepertinya ini harus jadi gitu ya, ya kan, ini harus ada karya, dan itu yang lebih diapresiasi oleh saya ya. Ini istilahnya tidak melihat
keterbatasan kondisi, pada saat ingin berkarya ya harus dituntaskan. Nah itu yang harus ada, karena ada kalau sudah melewati karya itu pasti akan menjadi motivasi dan menjadi pemahaman lebih baru untuk bisa membuat karya-karya yang lebih baik ya. Jadi selamat buat Bonti Cinema ya atas karya-karyanya, kemudian terus berkarya lebih baik lagi, dan kita mungkin akan bisa berkolaborasi suatu saat nanti buat karya yang lebih baik dan bisa dinikmati oleh semua orang. Oke, MTE Mini Teater Edukasi ini memang sarana atau fasilitas yang tepat untuk istilahnya memberikan exposure terhadap film-film lokal ya, lokal Kuningan, dan memang justru istilahnya bisa memancing produktivitas bagi para filmmaker lokal. Dan mungkin itu harus ada tindak lanjut malah ya, memberikan stimulan atau stimulasi agar muncul karya-karya baru dan bisa dipresentasikan di sini. Jadi mungkin kalau screening itu ujungnya ya harus ada penguatnya nih ya. Penguatnya itu istilahnya fasilitasi untuk produksinya dan sebagainya ya, itu yang istilahnya justru akan meramaikan istilahnya karya itu sendiri. Kalau misalnya difasilitasi kemudian diberikan kelayakan skill ya, artinya berikan workshop dan sebagainya ya. Jadi fasilitas pembelajarannya juga mungkin perlu didukung gitu ya, sehingga tidak hanya menikmati ujungnya, tapi juga bagaimana filmmaker ini juga bisa meningkatkan kelayakannya sehingga memunculkan karya-karya dengan production value yang lebih baik gitu. Nah justru harapannya ini Disdik ini udah ada di track yang benar ya. Udah ada di jalur yang benar. Ya diharapkan ini ada upaya lebih untuk bisa mendorong munculnya karya-karya yang punya production value yang lebih baik. Disdikbud Kuningan menyulut mimpi bagi bangsa. Dengan film kita belajar membuka dunia yang tak terbatas. Mini Teater